Selamat pagi, wahai sahabat. Selamat bertemu kembali dengan saya, dosen Stikom Tunas Bangsa, dengan Victor Panggabean. Saat ini, sebelum menjelaskan, saya mulai dengan pantun. Selamat pagi, wahai sahabat. Puasa tiba, hati mengingat. Menahan diri, kuat semangat. Semoga berkah terus melekat. Mentari pagi bersinar cerah, suara azan hati mereka. Selamat puasa, penuh berkah, semoga ibadah diterima Allah. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sini saya akan jelaskan tentang pertemuan ketiga kita. Organisasi berkas. Apa definisinya? Yaitu suatu teknik atau cara untuk menyatakan dan menyimpan record dalam sebuah berkas atau file. Dan di mana jenis-jenis organisasi berkas ini ya ada beberapa, yaitu merujuk pada cara penyimpanan, ya, pengelolaan dan pengaksesan data dalam sebuah sistem komputer. Pemilihan ini ya sangat tepat untuk mempengaruhi efisien pencarian, baik pemrosesan dan penyimpanan data. Ada 4 jenis utama organisasi file. Yang pertama ya sequential file, yaitu berkas berurutan, di mana berkas berurutan ini menyimpan data secara berurutan ya sesuai dengan urutan penyimpanannya di dalam media penyimpanan baik disk ataupun tape. Setiap rekaman disimpan secara berturut-turut sehingga aksesnya dilakukan secara berturutan. Bagaimana karakteristiknya? Yaitu data yang disimpan dalam urutan tertentu, misalnya berdasarkan kunci primer. Untuk membaca atau mencari data, sistem harus memeriksa setiap rekaman satu persatu dari awal hingga menemukan data yang diinginkan. Efisien untuk operasi batch processing, seperti pemrosesan transaksi besar yang tidak memerlukan akses acak. Adapun kelebihan maupun kekurangannya, yaitu pertama kelebihan mudah diimplementasikan, ya efisien untuk operasi pembaca seluruh berkas, dan yang terakhir cocok untuk media penyimpanan seperti tape. Dimanapun ada kekurangannya, yaitu pertama lambat dalam pencarian data tertentu, ya harus membaca seluruh filenya. Kemudian yang berikut kekurangannya tidak efisien untuk update data karena perlu membuat salinan barunya. Contoh penggunanya yaitu laporan keuangan bulanan yang diproses sekaligus. Arsip historis yang jarang diubah. Dan nomor 2, indeks file, berkas berindeks. Berkas berindeks menggunakan struktur indeks tambahan yang menyimpan lokasi dari rekaman tertentu dalam file utamanya. Dengan indeks, pencarian data menjadi lebih cepat tanpa perlu membaca seluruh filenya. Adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu terdiri 2 bagian, yaitu data file yang berisi data utama. Dan yang kedua, indeks file, berisi daftar alamat, lokasi rekaman, dan data dalam file utamanya. Yang kedua, karakteristiknya itu dapat memiliki indeks tunggal, yaitu single level index, atau indeks bertingkat multi-level index, untuk meningkatkan efisiensi pencariannya. Yang ketiga, pencarian data dapat langsung menuju lokasi yang diinginkan tanpa membaca semua datanya. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu pertama kelebihannya, ya indeks ini pencarian cepat tanpa menggunakan indeks. Efisien untuk operasi, yaitu insert, update, dan delete dibandingkan file yang berurutan tadi.
berikut cocok untuk sistem database dan aplikasi dengan kebutuhan akses cepat. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan penyimpanan tambahan untuk indeks. Yang kedua, pembaruan data dapat menyebabkan overhead jika indeks harus diperbarui. Adapun contoh penggunanya itu sistem perpustakaan digital yang mencari buku berdasarkan ISBN. Sistem manajemen database, DBMS seperti MySQL maupun PostgreSQL. Yang ketiga, berkas berantai, link file. Berkas berantai ini menyimpan setiap rekaman di lokasi yang tidak harus berurutan, tetapi setiap rekaman harus memiliki pointernya ke rekaman berikutnya. Demikian, sistem dapat mengikuti pointer untuk mengakses seluruh datanya. Karakteristiknya itu setiap blok data berisi data dan alamat blok berikutnya. Menggunakan metode linked list untuk mengelola penyimpanan data. Dan yang ketiga, bisa berbentuk single link list atau double link list. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan pertama menghemat ruang penyimpanan karena tidak memerlukan indeks besar. Efisien dalam penggunaan ruang kosong karena bisa memanfaatkan blok penyimpanan yang tidak berurutan. Yang ketiga, mudah dalam penyisipan dan penghapusan data tanpa perlu menggeser data lain. Kekurangannya yaitu pencarian data lambat karena harus mengikuti rantai pointer dari awal. Jika pointer rusak, data dapat menjadi tidak dapat diakses. Bagaimana dengan contoh penggunaannya itu manajemen buffer. Manajemen buffer dalam suatu sistem operasi. Struktur penyimpanan dalam sistem database yang mendukung linked list. Yang keempat, berkas directory hashing, yaitu hash file. Berkas hashing menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasi penyimpanan data dalam media penyimpanan. Data dapat langsung diakses berdasarkan hasil perhitungan hash dari kunci utama. Karakteristiknya bagaimana? Yaitu menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasinya penyimpanan. Akses data dilakukan dalam konstanta waktu 0, 1. Sangat cepat. Jika terjadi collision, dua data memiliki nilai hash yang sama, digunakan metode penanganan seperti chaining atau open addressing. Dimanapun kelebihannya itu akses data sangat cepat. Efisiensi untuk sistem sering melakukan pencarian data. Tidak memerlukan banyak pemindahan file seperti organisasi berkas. Kekurangannya yaitu resiko collision jika terlalu banyak data dengan nilai hash yang sama. Jika hash table terlalu penuh, kinerja dapat menurun. Tidak cocok untuk penyimpanan data yang membutuhkan pemrosesan. Contoh penggunaannya yaitu caching dalam sistem komputer. Penyimpanan dalam sistem database seperti NoSQL atau dalam MongoDB. Sistem login pengguna yang membutuhkan pencarian cepat berdasarkan username. Ini ada penyimpanan hard disk, ya, di mana hard disk ini jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluarkan bagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam, batu yang berbentuk piringan atau pelat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih dari satu piringan atau lempengan dilapisi dengan oksida besi, di mana cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpannya lebih besar, juga membedakan dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Berikut penyimpanan ada namanya flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB, Universal Serial Bus. Flash drive ini dapat dibaca dan ditulis sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15:6. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang lebih besar hingga mencapai 1 TB. Yang berikut memory card.
Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Berikut chip drive. Merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Kemudian CD drive menggantikan posisi disk chip dan perekam CD eksternal dan eksternal chip 650. Tersebut dijual dengan merek chip. Ini penyimpanan optikal, ya, penyimpanan optikal media penyimpanan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Apa kelebihan dan kekurangannya? Yaitu kelebihan beratnya lebih ringan dan beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores, maka resikonya data tidak akan terbaca. Macam-macam media dari magnetic disk ini yaitu ada CD, ya, compact disk atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan ini jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. Ada CD-ROM, CD-ROM, dan CD-writer. CD-ROM banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca. Namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk CD-ROM ini merupakan suatu pangkalan data, database yang mengoperasinya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk. CD drive ini pada perintah diperlukan. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk penyimpanan informasi sifatnya statis seperti arsip, kamus, dan ensiklopedia, dan sebagainya. Sebagai media penyimpanan data, CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. ROM, CD-ROM ini kepanjangan dari write on, read many, dan ditulis dengan komputer. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman, isinya tidak dapat dirubah. CD ini berguna untuk penyimpanan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CDR record label. CD-RW Compact Disk Read Drive. CD-RW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke perekam disk, baik CDR yang tidak dapat dihapus atau CDR, ya, yang dapat dihapus sekitar 1000 kali. CD-RW ini drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. DVD, digital video disk, adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optikal. Media optikal ya, perkembangannya sangat cepat, ya. Dan yang berikut, penyimpanan awan. Penyimpanan awan ini merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat dalam internet. Apa kelebihan dan kekurangannya? Apa kelebihannya? Yaitu tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang, juga dikenakan akses koneksi data. Oke, sampai sini ada yang mungkin ditanya, silakan bisa nanti dikirim via e-learning maupun via WA group kita. Ini bisa dilihat ya, peranan penting organisasi berkas dalam kecerdasan buatan, ya. Organisasi berkas memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan dan implementasinya, ya, terutama dalam hal pengolahan data. AI ini membutuhkan data dalam jumlah besar untuk pembelajaran dan pengambilan keputusan. Maka cara penyimpanan, pengakses, dan pengolahan data sangat mempengaruhi efisiensi dan performa AI itu sendiri, kecerdasan buatan. Oke ya, sampai sini. Bila mana mungkin ada tanya, ya, buat teman-teman, ya, sebelumnya bisa dikirimkan. Tapi sebelumnya juga bisa dilihat ada
tugas utama kita. Ini ada 5 poin. Ya, peran utama organisasi berkas dalam AI. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Yang kedua, memastikan skalabilitas data untuk big data AI. Yang ketiga, mendukung optimasi model AI melalui data retrieval yang cepat. Yang keempat, menjamin keamanan dan integritas data AI. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi penyimpanan model AI. Diminta di sini, yaitu jelaskan kelima poin tadi, ya, termasuk dengan contohnya. Ya, ada 5 poin tugas kita. Silakan masing-masing mahasiswa Stikom Tunas Bangsa, ya, yang untuk kelas 24 S09, silakan tugas ini dimulai nanti dikerjakan, ya, dan diserahkan paling lama adalah 1 minggu 7 hari dari hari ini sekarang, ya. Jadi silakan mahasiswa Stikom Tunas Bangsa terus kelas 24 S09 untuk memahami, dan bila mana ada yang kurang paham silakan di chat di grup kita. Oke. Sebelum saya sudahi, saya tutup dengan pantun. Siang terik tetap bertahan, puasa dijaga penuh keimanan. Berbuka nanti nikmat dirasakan, semoga berkah dalam kebaikan. Presentasi jelas tutur katanya, ilmu dibagi penuh maknanya. Semoga mudah dipahami, semua bermanfaat hingga akhirnya. Terima kasih, salam sehat buat kita semua.